berada di Pemkot Cilegon. Kali ini kita akan sehari bersama Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Hedi Agustian. Sekarang yang mancing langsung dapat ikan, dapat 100.000 cepat. Dua. Siapa yang dapat langsung store sini. 3 orang. 5 orang ya, 5 orang mancing ke sini. Sini mas, sini mas. Mana wih, jangan dicatomin, awas ya. Wih, jadi penepung nih. Ganti, ayo. 1. Ayo, go, 2. Sini, kembali. 2, baru 2. Pokoknya kalau jauh nanti sampai sono nih. Dapat 100.000 rupiah. Dapat nih. Wih, mantap nih. Ayo, lagi. Ayo langsung merawat. Maning, ayo. Foto. Iwak kayak mantap, bikin gede. Yang mana nih? Ini paling gede ini. Iya. Sebentar, nomor. Oh. Ya. 200.000. Dapat ikan petik. Terus. Hah? Orang mana? Wih, KTP. Wih, waktu lagi. Yang mana? Yang nomor 2 mana? Sebentar. Ongkos aja jalan ke sini. Ongkos jalan ke sini. Lain. Ongkos jalan ke sini. Wih, apaan nih? Udah. Waduh, ada loh beda. Dapatnya nih. Maunya apa, Pak? Iya. Woi, Pak. Oh ya. Boleh ya. Foto dulu. Yang gede yang dari Megawangi. Lu gini, gope lumayan nih. Yang dari BJB mah nongkrong bareng aja lah. Ini yang terima wartawan aja ya karena HP nih. Apa ya? Perlu kan? Tanggal 9, Februari. Belum boleh sampai. Tanggal 9. Sampai. Bukan. Kayaknya kemana sekarang? Jadi salah lu. Main aja. Ayo dong, sudah habis, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa. Terima kasih. Jadi Pak Wali paling pede tuh kampanye di depan wartawan. Kampanye apa tuh? Iya maksudnya program-program tadi soal UHC ya. Iya, Bace. Saya berapa tadi 97,71%. artinya apa tuh? Artinya kalau dulu kan waktu kami pegang kan baru 83%. Makanya kita berangkat ke Bantaeng, kita belajar, terus kemudian dapat bantuan dari pusat, dari provinsi, Oh dari itu hasil belajar dari Bantaeng itu. Iya, Bantaeng waktu itu, ya kan?
karena UHC mereka di atas 95%. Nah, bedanya waktu 83%, orang tidak bisa menggunakan KTP masuk rumah sakit. Sekarang bisa KTP. Nah, artinya dulu harus urus BPJS 14 hari dulu. Sementara rumah sakit bingung, ini mau diobatin siapa yang mau bayar, kalau nggak diobatin takut kenapa-napa kan? Iya. Otomatis tagihan rumah sakit kita gede, kalau nggak mereka minta bantuan Basnas. Nah, sekarang 97 hanya menggunakan KTP saja, dia nggak punya BPJS, atau BPJS dia mati 3 kali 24 jam. Paling cepat 1 kali 24 jam, langsung BPJS jadi. Luar biasa kan? Orang Cilegon bangga dong. Iya, Ini menggunakan Nah, terus kemudian infrastruktur. Apa pendidikan ya? pendidikan. Ya, pendidikan kemarin kita dapat prestasi ya. Artinya seprovinsi Banten cuma Cilegon doang nih. Ya, yang maju kemarin. Kan dari 8 kabupaten kota. Nah, kalau tidak salah Jawa Barat itu 27 kabupaten kota. Yang dapat dia Indramayu sama Purwakarta. Kalau di Jawa Barat kan 27 kabupaten kota. Indramayu sama Purwakarta. Indramayu yang gold, kita silver. Terus Purwakarta yang perak lah. Macam itulah. Jadi ini dari Dikti menandakan bahwa kita ini peduli terhadap pendidikan tinggi ya, seperti itu. Nah, soal itu artinya kesehatan, pendidikan, artinya sampai saat ini apa yang ditargetkan Pak Wali sudah on the track gitu Ya, ya? artinya kita pengen bangun SDM, kan perintah daripada pusat juga kan bahwa dalam rangka membangun sumber daya manusia di 2045. Sekarang nggak kelihatan, memang pembangunan SDM ini nggak kelihatan, bukan kayak infrastruktur. Iya, ada Tapi wujudnya. ada wujudnya, tapi 15 belum akan datang ya, saya yakin orang-orang Cilegon akan populer secara nasional nanti. Itu menurut Pak Wali pentingnya pembangunan SDM. Iya, sangat penting, sangat penting. Investasinya panjang. Sangat penting, karena dengan pendidikan bisa merubah ekonomi keluarga. Keluarga yang tidak mampu, nah sekarang kalau anaknya ibaratnya bisa kuliah kan bisa merubah ekonomi keluarga mereka. Ya kan? Nah, jadi bukan hanya ibaratnya lulus SMK dia langsung kerja, kan bisa dia kuliah lagi kan gitu kan. Makanya di jalan bagus, tapi kalau nggak bisa sekolah ngapain? Ya percuma kan gitu. Infrastruktur jalan bagus tapi pendidikan mereka rendah, semua mereka rendah, kalau cuma kita jadi penonton. Nah, terbukti kan pengangguran kita. 2017 kita peringkat ke-7, 2018 peringkat ke-6. Terus kemudian 2019 kita peringkat ke-7, 2020 kita peringkat ke-7. Dari 12,69% waktu kita pegang, sudah turun setahun kami memimpin menjadi 10,13%, atau 25.976, sudah turun 5.062 orang. Nah, masih peringkat ke-7. Sekarang. Enggak, 2022 kita sekarang udah 8,10%, kita peringkat ke-4. Nah, ada yang bilang bahwa ada pergeseran dari Pak Herdi dari pembangunan fisik ke pembangunan SDM. Iya. Soal fisik infrastruktur gimana? Ya memang kan dari dana semua itu hampir 60-70% kita kembalikan lagi pada masyarakat agar supaya masyarakat bisa menikmati. Nah, infrastruktur kita memang tidak terlalu banyak, tapi kita sudah coba perhatikan. Nah, infrastruktur ini bagaimana caranya seperti JLS tadi kan saya jelaskan kan, tidak harus menggunakan APBD. Saya berkali-kali datang ke PUPR, alhamdulillah dapat tuh. Tahun ini insya Allah sebanyak 127 miliar. Apa lobbynya tuh? Hah? Apa lobbynya di sana? Ya, kan nggak tahu malu nggak tahu diri. Ya, marketing kan begitu, nggak tahu malu nggak tahu diri kan. Jadi Gitu. ilmu manajemen ternyata bisa diterapkan. Iya, nih. kita kan harus banyak teman, kita harus ceria sama teman. Bagaimana cara kita meminta, kan gitu kan. Bagaimana orang juga mau bantu kita. Seperti itu, jagain hubungan yang baik lah. Intinya itu. Nah, ada salah satu yang menjadi banyak orang terkejut. Artinya kalau biasanya kan Pak Herdi kan pemimpin baru ya. Iya. Biasanya kalau pemimpin baru menggantikan yang lama, apalagi cukup panjang, Iya. biasanya dia kaku masuk birokrasi, Nah, apalah yang dilakukan Pak Herdi dalam birokrasi sampai kemudian target-target itu tercapai? Yang pertama adalah kita ngelihat gaya kepemimpinan dulu. Gaya kepemimpinan wali kota pertama, terus kemudian yang kedua, yang Pak Herdi ketiga. pelajari itu? Saya pelajari. Artinya, wah, gaya sekarang ini cocok banget sama jiwa gue banget gitu loh. Jadi nggak bersandiwara, memang cocok nih gaya marketing nih. Artinya kita cuek, kita harus dekat sama bawahan. Karena kalau kita dekat dengan bawahan, kan informasi itu masuk. Kita ajak mereka untuk terlibat, bagaimana membangun Cilegon ini bersama-sama. Kita ajak mereka untuk turut serta, kita fungsikan mereka seperti apa gitu loh. Kan mungkin kan selama ini, mohon maaf gitu ya, jaraknya agak seperti apa, saya nggak paham ya. Cuma kita bagaimana kita dekat dengan mereka gitu. Dalam ilmu manajemen kan disebutkan how to managing yourself, baru how to managing your people. Nah, jadi kita bagaimana kita mengatur dulu diri kita dulu, karena kita sebagai role model. Nah, katakanlah pokoknya yuk sholat kita nggak sholat kan berarti nggak bisa jadi contoh. Ayo sholat kita duluan gitu. Artinya seperti itu, kita mengajak bagaimana apa yang kita katakan itu bisa kita wujudkan supaya mereka trust kepada kita.
Begitu juga dengan industri, dengan yang lainnya. Kita nggak ada masalah dengan semua industri yang ada di Kota Cilegon. Kita happy, kita senang. Dan mereka juga banyak bantu kita kan. Buktinya dengan pemagangan sekarang, buktinya dengan mereka setiap ada penerimaan harus lapor ke Disnaker gitu kan. ARD kita kumpulkan 3 kali sudah, kita mengucapkan terima kasih terakhir. Mereka sangat senang banget. Bagaimana sekarang seperti Krakatau Steel ini kan mau bangun nih, mau bangun rumah tahan gempa loh. Buat orang Cilegon sebanyak 100 unit. Buat kita, kan gitu kan, tergantung kita kan lobby kan gitu. Iya. kan? Dan Pak Heri juga pintar melobi partai ternyata. Dan ini mulai ramai soal partai. Iya. Betulkah Pak Heri sudah berganti seragam? Dalam waktu dekat ini ya nanti kita sama-sama lihat lah ya. Jadi Lihat apa tuh? ya lihat kita. Konfirmasi resmi bahwa Pak Heri pindah. Iya Pak harus pindah. Jadi kalau dulu kan kita pakai partai kecil. Saya ini kan ingin senang membangun. Dulu kan siapa sih yang bisa bayangin partai kecil, ya kan, dapat 10 kursi di Provinsi Banten kan, 4 di Cilegon, 4 di Kabupaten Serang, 1 di Provinsi Banten, 1 di Kota Serang, terus kemudian 4 di Cilegon. Ini kan jarang-jarang, sebesar dulu ada partai yang populis saja, mereka cuma dapat 3 gitu kan, nah, kita dapat 4, 1 Pak Heri fraksi. bukan meninggalkan ya? Oh enggak, saya nggak ninggalin. Tadi malam kami juga sudah bertemu dengan seluruh partai se-Kota Cilegon, dan saya... Partai yang mana? Ya Partai Berkarya, sebelum saya nanti akan istilahnya dikenakan baju atau apa gitu kan, pindah ke partai lain. Karena memang ketum kami juga kan menginstruksikan seperti itu. Karena kami tunduk dan patuh terhadap beliau. Karena beliau lah secara tidak langsung yang terus, waktu itu kan zaman Pak Tommy Soeharto pindah ke Pak Mudi. Pak Mudi juga tetap masih mendukung kami, kan saya mengucapkan terima kasih sama beliau. Beliau adalah orang tua saya, beliau sahabat saya, beliau guru saya gitu, saya tunduk dan patuh terhadap beliau. Dan beliau menyarankan ke satu partai dan saya tunduk dan patuh terhadap pimpinan partai ya, dan saya meyakini bahwa pilihan beliau sama juga dengan pilihan saya. Gitu ya, artinya sudah saatnya lah, kalau dulu saya istilahnya menjadikan paus di kolam yang kecil, sudah saatnya menjadikan paus di lautan luas sekarang. Ya kan artinya partainya gede sekarang kan gitu ya. Nah, kita masih banyak belajar lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Ada berubah partai ke depan, berubah koalisi dong. Ya, kita kan sebagai semua orang kan kita tahu ya bahwa orang politik itu, keputusan politik itu selalu dinamis. Tidak bisa kita kaku, bukan kayak pedagang gitu ya. Harus untung sekian atau harus ini, kita harus dinamis gitu ya. Jadi artinya bahwa pindah partai itu adalah hal yang biasa bagi saya. Terus kemudian kalau pindah koalisi juga hal yang biasa gitu ya. Bukan hal sesuatu, kan kita kan melihat hasil survei, kita melihat lagi data dan yang lainnya, ya berdasarkan data dan hasil survei ini baru kita bisa menentukan seperti apa nanti koalisi ke depan. Baiklah, itulah Pak Wali Kota Cilegon. Kita sudah sehari bersama Wali Kota Cilegon, Heri Agustian. Terima kasih banyak, ketemu lagi di Sehari Bersama Talk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.